Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Kepada yang terhormat Bapak Arif Yuli Purwanto ST MPD dan Bu Hani Dwi Utami SOS SPD selaku guru penguji karya ilmiah siswa pada siang hari ini. Yang kami hormati Bunda-Bunda Wali Murid kelas 6E yang sudah berkenan hadir dan menemani Ananda pada siang hari ini. Dan yang selalu kami banggakan, siswa-siswi kelas 6E SD Muhammadiyah 2 Taman terkhusus kelompok 3. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya kita dapat berkumpul dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari jalan yang gelap menuju jalan yang terang benderang, yakni Adinul Islam. Baiklah Bapak Ibu, pada kesempatan hari ini dalam kegiatan ujuk karya ilmiah siswa kelas 6 ada beberapa susunan acara yang akan saya bacakan. Yang pertama adalah pembukaan, yang kedua presentasi karya ilmiah siswa, yang ketiga adalah tanya jawab dan pemberian saran, dan yang terakhir adalah penutup. Sebelum kita mulai kegiatan pada pagi hari ini, marilah kita baca basmalah bersama-sama. Oke, semoga kegiatan hari ini dapat berjalan dengan lancar dan bisa bermanfaat bagi kita semua. Acara berikutnya yakni presentasi KIS dari kelompok 3 kelas 6E dengan judul Sacu Pialnas, pemanfaatan limbah kulit nanas sebagai sabun cuci piring. Oke, kelompok 3 sudah siap apa belum? Jangan tegang, sampaikan sesantai mungkin ya. Oke, kalau sudah siap, monggo bisa dimulai kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Bapak Ibu penguji dan guru-guru serta wali murid, kami kelompok 3 ingin mempresentasikan tentang produk yang kami buat selama 2 bulan ini. Produk yang kami buat berjudul Sacu Pialnas, yang artinya sabun cuci piring alami nanas. Sebelum itu kita perkenalan dulu. Perkenalkan, nama saya Kalisa Fira Fitriasari, absen 6. Perkenalkan, nama saya Ibrahim Maskasabilillah, absen 16. Perkenalkan, saya Aulitisya Jafidi Alzara, absen 3. Perkenalkan, saya Surya Refi Fakmal, absen 25. Perkenalkan, nama saya Ganref Ahmad Syafilolik, absen 15. Kali ini saya akan menjelaskan tentang latar belakang. Sacu Pialnas adalah sabun yang berbahan dasar limbah kulit nanas. Limbah kulit nanas bisa mencemari lingkungan jika tidak digunakan dengan baik. Maka dari itu kelompok kami menggunakan limbah kulit nanas agar terhindar dari pencemaran lingkungan. Selanjutnya adalah rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana cara kulit nanas dapat diolah menjadi sabun cuci piring. Yang kedua, apa kandungan dalam kulit nanas yang berpotensi untuk digunakan dalam pembuatan sabun cuci piring. Yang ketiga, bagaimana hasil responden terhadap sabun cuci piring. Manfaat penelitian. Yang pertama, untuk menambah wawasan alternatif dalam pemanfaatan limbah food loss atau limbah kulit nanas menjadi produk yang bermanfaat dan ekonomis. Yang kedua, edukasi dan kesadaran lingkungan. Selanjutnya, landasan Al-Qur'an. Landasan Al-Qur'an yang kita pakai di sini adalah Quran surat Fatir ayat 27 yang artinya, tidakkah engkau melihat bahwa Allah menurunkan air dari langit dan kami menghasilkan buah-buahan yang bervariasi, dan di gunung-gunung ada garis-garis putih dan merah, dan ada juga yang hitam pekat. Salah satu tanda tersebut adalah keberagaman yang diciptakan Allah dari satu sumber. Allah menurunkan hujan dari langit yang memungkinkan tanaman tersebut menghasilkan buah-buahan yang bervariasi dengan warna, rasa, bentuk, dan aroma. Saya di sini akan menjelaskan alat dan bahan yang digunakan untuk membuat Sacu Pialnas. Alat yang digunakan adalah
baskom, saringan, pisau, talenan, panci, spatula, kompor portable, dan timbangan. Bahan yang digunakan adalah kulit nanas, teksapon, jeruk nipis, timun, baking soda atau soda kue, air, dan garam. Kami memiliki 2 kemasan produk dengan ukuran 100 ml dan 250 ml. Cara pengolahan. Step pertama, potong jeruk nipis dan timun. Step kedua, cuci kulit nanas, jeruk nipis, dan timun. Step ketiga, rebus kulit nanas, jeruk nipis, dan timun hingga mendidih. Step keempat, saring air rebusan, kemudian diamkan hingga dingin. Step kelima, tuangkan teksapon, garam, dan baking soda secara bertahap, aduk hingga semuanya tercampur merata. Step terakhir, diamkan selama 1 malam sampai busanya menghilang. Ya, ini ada video anak-anak cara mengolahnya ya. Minta tolong tepuk tangannya bunda-bunda setelah videonya tadi. Selanjutnya saya akan mempresentasikan tentang pembahasan percobaan. Percobaan pertama kelompok kami mengalami kegagalan, yaitu berupa sabun yang kelompok kami buat tidak mengeluarkan busa karena tidak menggunakan teksapon. Untuk percobaan kedua, kami mengubah sedikit takarannya untuk memakai teksapon yang sebelumnya tidak dipakai. Dan percobaan ketiga kami menemukan takaran yang sesuai dengan apa yang kelompok kami inginkan. Hasil dan pembahasan usia responden dapat dilihat pada diagram di samping. Jumlah responden terhadap produk Sacupi Alnas sebagai berikut: sebanyak 50% berusia 20 sampai 30 tahun dan 17% berusia 30 sampai 40 tahun, dan yang terakhir 33% berusia 40 sampai 60 tahun. Hasil dan pembahasan diagram batang. Data di samping menunjukkan 4 aspek produk Sacupi Alnas. Sebagian besar responden menyukai tekstur sabun Sacupi Alnas dan sebagian menyukai aroma sabun. Namun ada juga responden yang memberikan saran dan kritik, yaitu berupa aroma sabun bisa ditambahkan essential oil berupa aroma bunga dan packaging lebih bervariatif. Dokumentasi pengisian angket. Kami memberikan 12 angket pada responden secara acak. Ini adalah contoh pengisian angket dan pemberian produk. Kesimpulan dan saran. Secara keseluruhan produk Sacupi Alnas memiliki kualitas yang baik dilihat dari aspek tekstur sabun, warna sabun dan packaging sabun. Aroma sabun masih banyak yang menyarankan untuk memakai essential oil agar aroma manis dari nanas didominasikan. Saran, berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan yang diperoleh, maka penulis yaitu komposisi produk bahan seperti ditambahkan dengan essential oil agar aroma nanas bisa bertahan lebih lama. Dan untuk kemasan produk bisa lebih bervariatif untuk menarik banyak orang. Terima kasih. Oke, kita kasih tepuk tangan dulu ke anak-anak. Ya, sudah baik sekali ya. Sudah bisa mengatrol dirinya untuk bisa menyampaikan dengan baik. Terima kasih Bu Elma sampaikan ke kalian. Sekarang Bu Elma minta tolong bisa dibagikan produknya ke penguji dan bunda-bundanya ya. Ya, sekilas produk ini itu memang pure murni idenya anak-anak ya Bunda, Bapak Ibu. Jadi emang
bilang ke saya tuh, Bu, saya punya ide seperti ini gitu. Mereka sendiri juga beberapa kali itu sempat melakukan uji coba. Percobaan pertama itu enggak pakai Texapon, tidak keluar busanya, terus dicoba lagi sampai akhirnya jadi produk seperti ini. Oke, mohon kiranya Bapak penguji dan Bu Heni bisa memberikan pertanyaan maupun saran. Nanti juga bunda-bunda bisa memberikan saran atau pertanyaan ke Ananda. Yang pertama kami silakan kepada Pak Arif Yuli, monggo Pak bisa memberikan pertanyaan maupun saran. Terima kasih Bu Elma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Biar tidak tegang, kita beri aplaus dulu anak-anak hebat kita ini, okay? Alhamdulillah. Mohon izin Ibu wali murid kelas 6E. Yang pertama saya mengucapkan luar biasa kepada anak-anak yang tampil hari ini, kelompok 3 ya Bu Elma ya. Dengan judul unjuk kerja atau karya ilmiahnya yaitu Sakutialnas ya, dari bahan-bahan alami, dari nanas, dari lemon ya, ada jeruknya dan sebagainya, menjadi sabun cuci piring ya. Ini nanti Pak Arif bawa pulang ya. Ikhlas ya. Ya. Nanti dengan istrinya Pak Arif, anaknya Pak Arif kan perempuan-perempuan ya. Itu nanti akan diuji coba, dibuat untuk cuci piring di rumah. Ini mungkin bisa sampai 3 hari nih nanti ya. Itu ya lebih bahkan luar biasa. Saya lihat tadi kekentalannya luar biasa. Saya mengapresiasi dulu ya. Nanti kalau perihal karya ilmiahnya, tulisannya nanti dari sisi Ibu Heni karena beliau ahlinya literasi ya. Ibu, saya mengapresiasi dulu anak-anak yang hebat ini. Yang pertama, ini sekelas SD sudah bisa seperti ini Bu. Ya mungkin yang sudah S1 dulu ujiannya skripsi saja tidak orang tuanya hadir ya kan, seperti itu ya, hanya tertutup, mungkin hanya dosen pembimbingnya sama pengujinya saja. Ini sekelas disertasi nih Bu, S2, S3 ini tesis ya. Karena apa? Seperti ujian terbuka, ada orang tuanya, ada penguji dan sebagainya, luar biasa. Ini juga diferensiasi SD Mumtaz sebagai salah satu syarat anak-anak lulus kelas 6 itu menempuh seperti ini, lain dengan sekolah yang lain. Jadi kognitifnya ataupun penilaian yang sifatnya itu tulis sudah kita kurangi. Jadi branding sekolah kami berubah, yaitu personal branding, kepercayaan anak-anak, kemandirian anak kita bangkitkan seperti ini. Terus keterampilan anak-anak kita asah di sini. Yang dikerjakan anak-anak ditulis ya kan, benar ya. Yang ditulis dikerjakan, ditulis Bu ya kan. Ini nanti dibukukan, akan jadi dokumen sekolah dan menjadi penghuni perpustakaan seperti kakak kelasnya ya. Ya, nggak usah tegang ya. Nanti supaya tidak blank nanti yang disampaikan. Saya perhatikan tadi, saya baca-baca sekilas, ini adalah laporan unjuk kerja anak-anak paket komplit Bu ya. Literasinya jalan. Dibuktikan apa? Daftar pustakanya banyak ya kan, luar biasa, dan itu upgrade tahun-tahun terkini ya, literasi dan referensinya ya. Yang kedua, saya perhatikan juga numerasinya juga bagus ya kan. Tadi di sini ya ada ukuran-ukurannya berapa dan sebagainya, dan juga di pembahasan tadi
untuk menguji sejauh mana hasilnya ini pemilihannya bagus, ada matematikanya, numerasinya bagus, yaitu apa? Jelinya apa? Respondennya itu banyak dari kalangan yang muda, hampir 50% ya, yang lainnya itu di atasnya, bahkan prosentasi yang usianya agak apa ya, paruh baya itu lebih sedikit ya, mengemasnya bagus dan sebagainya. Selanjutnya ada rujukan ayat suci Al-Qur'annya. Jadi ini tuh teruji luar biasa Bu, dikorelasikan dengan ayat suci Al-Qur'an ya. Tadi dibacakan sangat luar biasa, yaitu dengan Allah menurunkan air ya kan, terus benih-benihnya ditumbuhkan, akhirnya ada buah-buahan dan itu dimanfaatkan oleh manusia. Pertanyaan Pak Arif ya, satu saja ya. Yes, karena apa? Pak Arif percaya. Pak Arif ingin diceritakan satu persatu prosesnya dan bagian-bagian apa mas-mas sama mbak-mbak ini bekerjanya ya, paham? Prosesnya itu seperti apa, dan mungkin nanti Kalisa, oh saya bagian membawa ini ya kan, itu. Terus bila ada suka dukanya disampaikan ya. Mulai dari Kalisa dulu silakan ya, prosesnya membawa apa, bagiannya apa, suka dukanya apa, silakan Mbak. Ya. Waktu itu pertama kalinya kerja kelompok di rumahku, anak-anak bawa bahan-bahan. Terus yang kedua kerja kelompok di rumahnya Surya. Aku bawa kulit nanas sama teksapon. Oh iya, yang untuk membusahkan itu ya. Iya. Sama yang ketiga di rumahnya Auli. Ketika di rumahnya Auli bawa kulit nanas juga sama teksapon juga sama. Udah. Terus Mas Ibrahim ya. Ya santai ya kan ya. Untuk percobaan pertama saya membawa garam, baking soda, gas. Untuk percobaan kedua iya. Membantu apa ketika proses itu? Waktu saya membantu mencuci kulit nanas, mengaduk teksapon, garam, waktu air. Mengaduk. Dengan air ya diaduk itu ya. Diaduk. Suka dukanya mungkin? Tidak ada. Wah. Suka semua berarti ya. Oh luar biasa. Ganti Mbak Auli. Ya. Saya membawa kulit nanas. Iya. Timun. Ya ada timunnya tadi. Habis itu aku karena aku alergi jadi gak bisa buat ini kan, buat bantuin ngaduk, jadi aku bantu ngerebus. Ngerebus ya. Mas Surya. Ini ada saya suka dukanya nih sepertinya ini. Ayo Mas Surya. Kok tahu? Iya. Luar biasa. Ayo, silakan Mas Surya. Saya membawa gas buat kompor portable. Iya. Terus cuma sama botol buat naruh sabunnya loh. Iya. Nah, untuk membantunya saya membantu buat laporan. Membuat kanva. Ngerebus sama ngeratain teksaponnya biar larut. Iya, terus suka dukanya mungkin? Iya. Percobaan di rumah aku ndak difoto Oh, ndak difoto. Kelewatan berarti ya. Iya, ingatnya di akhir. Oh, di akhir. Terus apa lagi yang sekiranya itu saja ya. Oh ya. Silakan Mas Gandrev. Iya. Untuk bahan yang ku bawa adalah garam sama jeruk nipis. Sama yang saya bantu adalah memotong jeruk nipis dan
Kan teksapon. Melarutkan ya. Terus Itu aja. sukanya Enggak ada. tidak ada ya. Enggak ada. Udah ada suka. Baik, terima kasih. Kita beri aplaus Bu, kerja keras anak-anak luar biasa ya, yang dikerjakan, ditulis dan sebagainya. Saya kembalikan lagi ke Bu Elma, monggo. Ya, terima kasih Pak Arief atas apresiasinya dan pertanyaannya kepada anak-anak. Memang hebat sekali ya, sudah gagal, coba lagi. Yang pernah coba enggak ke foto akhirnya enggak boleh masuk ke laporan, kan juga seperti itu, banyak sekali. Nggih, berikutnya saya berikan ke Bu Heni waktunya, barangkali bisa memberikan saran dan pertanyaan, monggo Bu. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Mbak. Anak-anak gimana perasaannya hari ini? Senang, iya. Senang ya, explore apa yang sudah dipelajari di jenjang SD. Kalau dulu di akhir jenjang seperti yang Pak Arief sampaikan kan ada tes paper, kalau sekarang minim tes paper tapi unjuk karya. Apa yang kamu pelajari 6 tahun itu termaktub di sini di produk kalian. Nah, ini saya kasih masukan dulu. Kenapa? Karena Bunda kami informasikan juga bahwa karya ilmiahnya para siswa kelas 6 ini juga nanti akan dibukukan. Selain ini dibukukan per kelompok seperti ini, ditaruh di perpustakaan, juga ada dibukukan per SD. Jadi judulnya karya ilmiah siswa SD Mumtaz, yang itu bukunya sudah ber-ISBN. Nah, okay. Jadi juga sudah terkirim juga ke Perpustakaan Nasional di Jakarta. Jadi anak-anak ini, semua siswa kelas 6 ini, selain sebagai seorang peneliti, mereka juga penulis, dan mereka nggak sadar kalau mereka juga sedang menulis buku. Tepuk tangan untuk semuanya. Oke, karena kalian adalah para penulis hebat juga, saya berikan sedikit masukan dari segi kepenulisan yang semoga ini bermanfaat sampai ke jenjang selanjutnya. Semakin terus di jalur akademik itu akan bertemu dengan hal-hal yang berbau dengan penulisan. Pertama, ketika menulis karya, judul di depan dengan judul yang ada di lembar pengesahan harus sama. Kalau di depan tidak ada satu pialnasnya tapi di dalam ada, maka sebaiknya ditulis, harus konsisten. Kemudian pada daftar isi ini boleh dilihat ada yang huruf besar, ada yang huruf kecil. Konsistensinya kalau ditulis huruf besar ya harus besar semua, kalau kecil-kecil semua. Di daftar gambar ini sudah betul huruf kecil seperti ini, kalau di daftar isi mau dibuat besar semua, ya besar semua di poin-poinnya. Kemudian masuk di beberapa bab ini, kalau mungkin anak-anak ingat di pelajaran bahasa Indonesia, kata di ketika itu menunjukkan tempat, maka penulisannya harus digandeng apa dipisah? Dipisah. Mamanya sudah ngasih contekan, dipisah ya. Maka juga harus konsisten, di lingkungan dipisah, di keterangan gambar juga ada, ke dalam juga tempat ya, maka juga harus dipisah. Itu diingat-ingat ya. Mungkin bisa dibantu dengan pembimbingnya. Nah, untuk penulisan tadi hebat sekali, kanvanya dibuat anak-anak sendiri, Bunda, keren sekali. Kalau generasi kalian dulu bisa seperti itu di era kuliah, kalian umur belasan tahun sudah begini, keren sekali ya. Penulisan di dalam tulisan karya ilmiah ini juga harus konsisten. Setelah poin itu harus masuk berapa, tabnya berapa, nanti bisa diajari oleh Bu Elma. Kemudian, jatuh, mohon maaf, biarkan saja enggak apa-apa. Untuk font pada keterangan gambar disamakan ya, konsistensi penulisan disamakan biar membacanya juga tidak bingung, mana huruf besar huruf kecil, belajar lagi PUEPI di jalur lebih tinggi nanti atau pedoman umum penulisan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Dan ini satu masukan lagi, ini ada yang keren sekali, ini kan anak-anak membuat angket kan ke banyak guru, banyak teman, kalau bisa juga dilampirkan angket yang tertulis itu saja masukan dari saya. Sekarang baru pertanyaannya. Tadi kan Pak Arief tanya suka dukanya, prosesnya, bagi tugasnya gimana. Nah ini anak-anak kan mengerjakannya selama kalau kurang lebih 3 bulan ya, dibantu sama orang tua mama papa masing-masing ya. Berhubung kalian sedang berhadapan dengan orang tuanya masing-masing, coba disampaikan dari hati yang paling dalam. Ini kan sudah di akhir jenjang SD ya, Ma, Pa,
apa yang kalian inginkan, atau mama semua yang hadir ini. Ucapan terima kasih boleh, sudah mendampingi belajar selama 6 tahun atau terkhusus dalam pembuatan karya ilmiah. Mungkin ada yang membantu di apa orang tuanya, ada yang membantu bimbing, kasih ide, bimbing tambahan surat-surat yang sesuai. Nanti satu-satu bisa ya diucapkan ke mamanya dengan penuh perasaan. Terima kasih. Silakan Bu Elma. Terima kasih Ibu. Yang itu baca sendiri. Gini. Terima kasih Ibu telah menemaniku telah mengajariku semua hal tentang ini, dan terima kasih juga telah mengajariku semua yang belum ku tahu. Dah, itu aja. Makasih Bu udah nenangno pas kemarin mau presentasi yang deg-degan, terus salah kasih. Makasih Bunda udah. Makasih udah ngajarin kesabaran sama ngajarin abang, udah nenangin abang waktu mau presentasi kemarin. Kalau yang tidak bisa diucapkan kata-kata boleh dipeluk mamanya. Dihampiri mamanya, dipeluk nak. Kita berikan tepuk tangan untuk semuanya. Oke ya, ini kok sepertinya yang terharu enggak anak-anak ya, saya juga ikut terharu. Saya ikut terharu gitu ya. Sebenarnya kemarin sih ada beberapa kendala memang Bu, waktu anak-anak buat itu juga ya, alhamdulillah didukung sama bunda-bundanya juga kompak bisa menguatkan anak-anak gitu. Terutama kan memang pembuatan produk ini kan banyak gagalnya. Di awal-awal itu teksturnya cair, terus masih kental, nggak keluar busanya, banyak sekali usaha-usaha yang mereka lakukan. Belum lagi waktu kita tambahin timun itu juga teksturnya dia berubah, warnanya berubah seperti itu. Ya memang banyak sekali suka dukanya mereka yang saya rasa itu. Saya ucapkan terima kasih juga buat bunda-bunda sudah mendampingin anak-anak ya, khususnya kalian sudah hebat nak, sudah bisa buat hal yang seperti ini ya. Oke, barangkali dari bundanya ada pertanyaan atau saran atau masukan ke anak-anak, monggo bisa disampaikan. Perwakilan satu bunda saja, Nji. Bismillah. Untuk anak-anak hebat, apa ya? Mama apresiasi untuk kalian semua. Sorry ya. Untuk usahanya, untuk tenaganya, pikirannya, kalian hebat. Untuk khususnya untuk anak saya ya. Untuk selama ini tolong informasinya ke umahnya ini lebih lengkap. Jadi saya bisa membantu gitu, karena Ibrahim ini ngasih taunya hanya sepotong-sepotong gitu loh. Jadi kedepannya Uma ini ke abang, kalau ada tugas seperti ini lebih lengkap, lebih apa, jadi mama bisa lebih bisa bantu lebih lah untuk sekarang ini. Kan selama ini cuma mamanya Auli sama mamanya Kalisa.
Saya cuman ya kalau dia minta tolong apa gitu baru gitu. Untuk ya for all, hebatlah kalian ya. Sukses. Untuk yang mau masuk negeri silakan masuk negeri supaya apa namanya agar itu ya. Apa namanya masuk ke sekolahnya favorit buat kalian semua ya. Untuk mamanya Kalisa. Dah. Sukses ya ke depannya ya. Ayo mari kita beri aplaus lagi untuk anak-anak ya. Ya, alhamdulillah sudah selesai Bapak Ibu. Sudah selesai satu step anak-anak untuk lulus. Habis ini masih ada ujian-ujian lagi berikutnya. Semoga kegiatan ini bisa bermanfaat bagi kita semua, terutama bagi anak-anak juga. Ya, di tahap SD sudah bisa menciptakan sesuatu yang banyak tidak dilihat sama orang-orang. Biasanya kan sampah kulit nanas itu hanya dibuang begitu saja, tapi mereka bisa melihat poin itu. Oke, ada tambahan? Oke. Saya ucapkan banyak terima kasih lagi kepada Bunda yang sudah mendukung. Mari kita tutup ujian unjuk karya ini dengan membaca doa kafaratul majlis dan hamdalah bersama-sama. Nasrul minallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.